Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warwidianti. Saya berasal dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji korelasi, uji regresi, uji normalitas, dan uji homogenitas. Nah, adapun uji korelasi. Uji korelasi adalah sebuah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, apakah hubungannya kuat atau lemah secara positif ataupun negatif. Nah, adapun tujuan dari uji korelasi ini tersebut yaitu pertama untuk mengetahui arah hubungan antara variabel positif dan negatif. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel lemah, sedang ataupun kuat. Yang ketiga yaitu untuk menjadikan dasar analisis regresi jika hubungannya terbukti secara signifikan. Nah, kedua adapun uji regresi. Uji regresi ini adalah sebuah analisis statistik yang digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan perubahan antara variabel bebas atau yang disebut variabel X dan variabel terikat yaitu variabel Y. Nah, adapun tujuan dari uji regresi ini yang pertama yaitu untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua yaitu untuk membuat model prediksi untuk memperkirakan nilai Y berdasarkan nilai X. Yang ketiga yaitu menguji hubungan sebab akibat antara variabel. Nah, yang ketiga, adapun uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal ataupun tidak, yaitu apakah data tersebut tersebar secara merata di sekitar rata-rata atau membuat kurva lonceng. Nah, adapun tujuan dari uji normalitas itu yaitu pertama untuk memastikan bahwa data itu memenuhi syarat uji statistik secara parametrik. Yang kedua yaitu mengetahui apakah data dapat diolah dengan uji T ataupun dengan uji t-test, ANOVA ataupun regresi. Yang ketiga yaitu memastikan hasil analisis tidak bias karena distribusinya data yang tidak menyimpang. Nah, yang terakhir adapun uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui dua kelompok atau lebih yang memiliki varians keragaman yang sama ataupun tidak. Nah, adapun tujuan dari uji homogenitas ini yaitu pertama untuk mengetahui apakah kelompok data memiliki keragaman yang sama. Yang kedua yaitu untuk memenuhi syarat uji parametrik seperti uji T dan uji ANOVA. Nah, yang terakhir itu agar mengetahui hasil uji T-nya itu lebih valid, akurat, dan dapat dibandingkan secara adil. Pertama kita masukkan datanya, yaitu pertama 83, 84, 82, 85, 85, 87, 87.
kemudian masukkan data kedua yaitu 69. Nah, setelah dimasukkan datanya, diubah namanya ke sini. Di sini kan ada belajar daring, dan semangat belajar pada anak. Kemudian cara mencari korelasi dengan menggunakan analisis itu dengan masuk ke analisis analyze, kemudian masuk ke correlate, terus masuk bivariate, terus masukkan ke semua data tersebut, terus oke kan. Nah, dapat dilihat di sini signifikan pada belajar daring itu 0,301, sedangkan belajar secara luring itu 186. Nah, kemudian cara mencari regresi dengan menggunakan analyze itu yaitu masukkan ke analyze, terus regression, terus benchmark linear. Nah, di sini regresi itu terbagi menjadi dua, yaitu regresi sederhana dan berganda. Nah, pertama kita cari yang sederhana. Sederhana itu Y-nya dimasukkan ke dependen, kemudian X1-nya dimasukkan ke bawah sini. Terus oke. Nah, dapat dilihat di sini kan bahwasanya signifikan pada data regression sederhana itu di atas 0,05, yang mana terdapat di sini 0,672. Nah, kemudian kita cari di regression secara berganda di linear. Kemudian karena dia berganda berarti X-nya dimasukkan ke dua-duanya. Kemudian oke. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwasannya signifikan pada nilai berganda regresi berganda itu di atas 0,05 juga, yang mana terdapat di sini 0,65. Nah, bahwa dapat disimpulkan jikalau nilai regresi sederhana dan berganda itu di atas 0,05, dapat disimpulkan bahwasannya HO-nya diterima tetapi HA-nya ditolak dikarenakan tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap belajar secara daring dan luring terhadap semangat belajar anak. Nah, kemudian cara mencari uji normalisasi itu menggunakan analisis analyze, kemudian masuk ke non-parametric test, kemudian masuk ke legacy dialogues, kemudian masuk ke one simple KS, kemudian masukkan data ke tes variabel semuanya. Salah. Oke. Nah, dapat dilihat di sini nilai signifikan pada data ini yaitu 0,014.
dapat dilihat kan di atas 0,5. Nah, pada normalitas ini jika nilai tersebut di atas 0,05 signifikannya, berarti nilai data tersebut sangat valid atau sangat normal karena dia nilainya di atas 0,05. Nah, dapat dilihat dari uji normalitasnya, dia hampir menyerupai kurva lonceng, yang mana nilai tersebut di sekitar rata-rata. Kemudian cara mencari homogenitas, karena kita ingin mencari uji homogenitas, berarti ini diubah menjadi ordinal. Nah, kemudian menggunakan analisis analyze, kemudian conformance, kemudian Y ANOVA, kemudian kedua X-nya dimasukkan ke dependen, sedangkan nilai Y-nya dimasukkan ke faktor. Kemudian langsung saja option, terus descriptive, homogeneity, dan means plot, kemudian continue. Nah, dapat dilihat di sini bahwasanya nilai signifikan pada nilai signifikan pada uji homogen ini di atas 0,05, yang mana bisa disebut bahwasanya data ini sangat homogen karena di atas 0,05.